Bab 786. Dia belum bertemu Musi selama ini. Musi masih berada di pengadilan luar Akademi Shrek. Dan Tang Wulin mengerti bahwa dia belum mendapat skor di pengadilan dalam. Dia sudah berusia lebih dari 20 tahun sekarang. Jadi kemungkinan dia memasuki pelataran dalam semakin jauh. Kecuali dia bisa menjadi Master Armor Tempur 2 kata sebelum usia 30. Tang Wulin menyadari bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang menjadi basis kultivasi saudari senior muridnya saat ini dan bidang pengembangan lainnya. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal di hatinya. Masih ingat bahwa Anda memiliki saudara perempuan murid senior. Musi meletakkan tangannya di pinggul saat dia berbicara dengan dingin. Sudah 4 tahun sejak dia melihat Musi. Dia sudah cantik pada masa itu. Musi berada di masa jayanya sebagai wanita 22 yang terjadi 23 sekarang. Tubuhnya telah berkembang dengan cara yang sempurna sehingga semua pria Shrek Seven Monsters tidak bisa membantu memberi hormat padanya ketika melihatnya masuk melalui pintu. Dia mengenakan gaun panjang merah berapi dengan rambut ikal besar. Dia sangat cantik dan sangat panas. Seperti kepribadiannya. Tang Wulin memberikan senyum yang dipaksakan. Maaf, kakak murid senior. Kesalahanku. Segala macam emosi yang rumit melonjak dalam hati Musi hampir bersamaan ketika dia melihat Tang Wulin. Dia berharap bisa menerkam ke depan dan mengutuk bocah itu dengan marah. Dia sama sekali tidak mendengar kabar darinya. Dan dia tidak meninggalkan pelataran dalam sejak dia kembali. Dia tidak bisa memasuki pelataran dalam atau bertemu dengannya. Satu-satunya saat dia melihatnya adalah selama si God Fated Dead Festival. Namun dia tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam festival di permukaan danau. Dia hanya bisa tinggal di tepi pantai dan menyaksikan Tang Wulin menyatakan cintanya kepada Gu Yue. Dia melihat mereka pergi ke suara bersorak selama segmen bahagia setelah. Pada saat yang tepat itu, emosi di hati Musi sangat rumit. Dari rasa jijik yang dia rasakan ketika mereka pertama kali bertemu satu sama lain sampai persetujuan yang dia miliki untuknya sesudahnya dan kemudian untuk kekaguman bertahap. Bocah lelaki itu sendiri telah menjadi teladan sejati di antara teman-temannya dalam waktu 10 tahun yang singkat. Dia bahkan bintang yang memesona dari Akademi Shrek. Namun jarak di antara mereka tampaknya terus bertambah jauh. Musi memiliki pola pikir yang sama dengan Wuxi Duo di area tertentu. Keduanya ingin mengejar kesempurnaan. Mereka menolak untuk terpesona oleh orang lain ketika mereka harus menjadi yang terbaik. Dengan penampilan dan karakternya, Musi secara alami memiliki pengejar yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Shrek. Bahkan ada murid pelataran dalam yang mengejarnya. Namun dia tidak pernah mendorong perilaku mereka karena selalu ada seseorang di hatinya. Dia selalu mencari dia dalam menempa dan selalu memiliki kerinduan di hatinya untuknya. Namun dia menemukan bahwa mereka berjalan semakin jauh. Musi bukan gadis yang tidak melakukan apa-apa selain mimpi. Ketika dia menyaksikan Tang Wulin memilih orang lain selama festival tanggal nasib Dewa Laut. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa pria ini tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Meskipun begitu, sama seperti dia mulai melupakannya. Di sini dia berdiri di depannya. Kata-kata minta maaf dan pengakuan atas kesalahannya membuat Mu Chen tidak melampiaskan rasa frustrasi di hatinya. Batuk, batuk. Mu Chen batuk sekali dalam upaya untuk menyelesaikan situasi yang canggung. Sebagai ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran putrinya? Namun, Tang Wulin sudah semegah penampilan pertama naga asli saat menjelajahi 9 langit. Jadi cinta tidak ada dalam kendali manusia. Dia hanya bisa menganggap mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Suatu kali, Mu Chen diam-diam menunjukkan kepada Musi bahwa kepribadiannya terlalu mendominasi. Dan Tang Wulin jelas bukan seseorang yang akan dikendalikan dengan sukarela. Keduanya sangat kompetitif. Dua persona kompetitif mungkin bisa menjadi teman. Tetapi sulit bagi mereka untuk menjadi pasangan. Wulin ada di sini bagi saya untuk memeriksa standar kultivasi tempatnya. Karena kamu sudah kembali, mari kita lihat bersama. Mu Chen berjalan ke sisi putrinya dan menepuk pundaknya. Emosi rumit di wajah Musi secara bertahap menghilang. Bagaimanapun, dia sudah menjadi gadis berusia 23 tahun. Tidak peduli seberapa kerasnya dia.
Dia tidak punya pilihan selain mengendalikan emosinya di depan begitu banyak orang dan ayahnya. Yakin. Tang Wulin merasa dahinya berkeringat karena tatapan panas Maisi yang panas. Bahkan perasaan lesu dari sebelumnya tidak membara dalam sepersekian detik. Mu Chen berbicara. Ke ruang penempaan. Kelompok itu mengikuti Mu Chen ke ruang penempaan. Dia memiliki hampir semua jenis logam langka yang tersedia di Douluo kontinen hari ini di ruang tempat pribadinya. Mu Chen membuat gerakan tangan di Tang Wulin. Tang Wulin mempertimbangkan sejenak sebelum dia berjalan menuju jenis logam langka yang paling dikenalnya. Dia mengambil sepotong heavy silver berukuran standar, dan kemudian meletakkannya di bengkel. Musi mengangkat alisnya dan berbicara dengan sedikit mengejek. Hanya perak berat. Tang Wulin tersenyum. Aku paling akrab dengan ini. Ya. Dia paling akrab dengan heavy silver bukan hanya karena itu adalah logam langka yang paling sering dia gunakan, tetapi karena dia mengerti banyak tentang itu. Palu tempat Tang Wulin adalah palu perak berat. Di sisi lain, setiap kali dia memiliki terobosan dalam keterampilan penempaannya, dia memilih untuk menggunakan heavy silver. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia paling akrab dengan heavy silver. Sementara ada juga rasa percaya yang ada di hatinya. Dia merasa bahwa silver berat menawarkan kepadanya bantuan terbesar secara tidak sadar karena setiap terobosan dibawa oleh silver berat. Jadi dia akan memiliki peluang terbaik untuk mengatasinya. Jadi, dia memilih heavy silver sekali lagi. Musi tidak berkomentar lagi tetapi mengamati dengan penuh perhatian. Dia telah bekerja keras tahun ini dan pasti akan menjadi jenius asosiasi blacksmith yang luar biasa jika bukan karena kehadiran Tang Wulin. Mu Chen benar-benar yakin bahwa putrinya yang sudah berusia 23 tahun bisa mewarisi warisannya. Musi juga sudah menjadi pandai besi peringkat 6 sekarang. Meskipun butuh sedikit lebih lama untuk masuk peringkat 6 dari Tang Wulin, dia juga belum terlambat. Jika dia tidak menghabiskan seluruh energinya untuk menempa, dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pengadilan dalam. Namun, peningkatan yang dihasilkan dari penempaan juga sangat bermanfaat baginya. Dia sudah mempersiapkan semua logam temparoh yang dibutuhkan untuk membuat baju tempur pertempuran 2 kata. Selain itu semua adalah campuran temparoh. Dia benar-benar siap sehingga dia pasti bisa menjadi master baju sirah pertempuran 2 kata sebelum usia 30 tahun kemudian menjadi siswa pengadilan dalam Akademi Shrek. Basis kultivasi Musi sudah menembus 5 cincin dan dia adalah Raja Roh sekarang. Dia selalu luar biasa dalam banyak hal. Dia sangat percaya diri dalam usahanya. Jadi dia ingin melihat apakah dia berhasil menyusulnya dalam menempa setelah pelatihannya yang panjang dan melelahkan dan perpisahan mereka selama 4 tahun. Tang Wulin menempatkan silver berat ke dalam bengkel dan memanaskannya sekaligus mengambil sepasang palu heavy silver yang ditempa oleh Roh. Ekspresi wajahnya tenang. Dia menutup matanya saat dia menjernihkan pikiran dan fokus dengan tenang. Meskipun Musi telah menekan perasaannya selama ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Tang Wulin benar-benar pesaing terbesarnya di dunia penempaan dan bahkan tujuan baginya untuk mengejar ketinggalan setelah menyaksikan penampilannya yang terfokus. Dia sudah menjadi pandai besi peringkat ke-6 selama lebih dari 4 tahun. Tetapi dia masih mampu mempertahankan suasana yang tenang dan tenang saat dia menempa. Dia baru berusia 19 tahun. Namun dia memiliki mentalitas yang mantap sehingga dia merasa seperti sedang mengawasi ayahnya di bengkel. Dia tidak bisa digerakkan seperti gunung. Dia mirip dengan bukit yang tinggi. Mu Chen juga mengamati dari samping sementara 6 sisanya dari Shrek Seven Monsters berdiri di ujung yang lebih jauh agar tidak mengganggu Tang Wulin. Palu tempat Tang Wulin ditempatkan di atas bengkel. Dia memiliki lengan di sisi tubuhnya. Lengan dan jemarinya yang panjang dan ramping memancarkan perasaan aneh kepada yang lain. Dia dipenuhi dengan konsentrasi yang tak terlukiskan. Pada titik itu, bahkan auranya tampaknya berperan dalam penempaan. Dia tidak merasa seperti manusia lagi. Itu terlalu mudah baginya untuk menentukan waktu penempaan heavy silver. Tiba-tiba, Tang Wulin menekan tombol dan heavy silver merah menyala. Tang Wulin membuka matanya di saat berikutnya. Tangannya menggenggam sepasang palu tempa secara bersamaan. Dan kemudian palu itu melangkah maju pada saat yang sama. Ya, palu tempaannya mengarah ke depan tetapi tidak mengayun atau memukul jatuh.
Musi menyaksikan dengan takjub ketika Tang Wulin mengulurkan sepasang palu ke bagian atas keping perak berat sebelum ia mulai mengetuknya. Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memukul seperti dia melakukan penempaan biasa. Tetapi palu gandanya ditangguhkan di atas Heavy Silver. Dia mengandalkan gerakan pergelangan tangannya untuk mengontrol sepasang palu tempa untuk mengetuk perak berat dengan lembut dan terus-menerus. Ini masih pertama kalinya Musi menyaksikan metode penempaan seperti itu. Bahkan ayah pengrajin Santo peringkat 8 tidak pernah memalsukan cara seperti itu sebelumnya. Namun Tang Wulin melakukannya. Sepasang palu tempa mengetuk logam dengan lembut dengan cara cekatan namun stabil. Namun, bisakah dia menyelesaikan proses penempaan dengan mengetuk seperti itu? Pikiran itu baru saja terjadi di benak Musi ketika tatapannya membeku di saat berikutnya. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa keping perak berat dengan cepat menyusut di bawah ketukan Tang Wulin yang tak tertandingi. Yang lebih aneh lagi adalah ia menjadi lebih bersinar dan bersinar. Musi bahkan bisa melihat bahwa ada beberapa pergoresan bagus namun teratur yang muncul tidak jelas di perak berat. Apa? Mengetuk lembut seperti itu mampu memperbaiki logam. Pergelangan tangan Tang Wulin bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga kecepatan ketukannya membawa serangkaian suara deras yang mirip dengan tetesan hujan yang jatuh di atas daun pisang. Bahkan lebih aneh bahwa suara derakan yang padat itu sangat berirama dan terdengar menyenangkan. Seolah-olah dia sedang memainkan musik perkusi. Bab 787. Karena kecepatan tinggi dari palu tempa pasangannya, perak berat diselimuti oleh bayangan palu. Saat ini, Tang Wulin tidak merasa seperti pandai besi tetapi lebih seperti pengukir. Dia tampaknya sedang mengukir potongan logam itu dengan hati-hati. Kontrolnya yang tepat menjadi lebih mudah karena ia terbiasa dengan materi. Keterampilan penempaan Tang Wulin sudah mencapai tingkat yang datang dari dalam hatinya. Untuk memungkinkan sepotong logam langka benar-benar menampilkan semua karakteristik khusus dan bahkan memungkinkannya untuk ditingkatkan, itu harus dihidupkan kembali. Untuk ini, karakteristik aslinya harus dijaga agar tidak rusak. Metode penempaan yang lama semuanya ditujukan untuk menghilangkan kotoran dan memperbaiki logam. Namun, Tang Wulin merasa bahwa semua logam itu hidup dalam kenyataan. Mereka bahkan hidup sebelum mereka divitalisasi melalui penempaan roh. Setiap potongan logam memiliki bentuk fisiknya. Dan memalu dengan keras selama proses pemurnian pengotor akan merusak struktur bagian dalamnya. Meskipun segala macam metode akan dilakukan kemudian untuk membuatnya kuat, kebenarannya adalah bahwa hasilnya tidak akan disempurnakan dengan sempurna dalam bentuk akhirnya. Dengan demikian, orang perlu memperbaiki sepotong logam langka dengan hati-hati dan dengan sangat hati-hati dan presisi dari awal untuk menempa dengan baik. Sebagai contoh, seseorang dapat dengan paksa mengeluarkan pengotor dari meridian tubuh manusia. Tetapi kekuatan yang berlebihan dari kekuatan mungkin dapat merusak meridian. Namun, jika seseorang menggunakan metode lembut untuk mengusir pengotor sedikit demi sedikit dan kemudian membasuhnya dengan darah murni, pengotor akan dihapus dan meridian akan dibersihkan sementara tubuh seseorang masih tanpa cacat dan sempurna. Metode penempaan Tang Wulin berbeda dari masa lalu. Dia akan mengendalikan palu Heavy Silver yang dipalsukan dengan sangat hati-hati selama proses penempaan untuk secara hati-hati memperbaiki Heavy Silver. Selain itu, dia memasukkan sedikit aura garis keturunannya ke dalam silver berat dengan setiap ketukan. Sehingga sepotong Heavy Silver bisa merasakan auranya lebih baik. Dengan kekuatannya saat ini, perak berat akan segera berubah menjadi lembaran logam jika dia menyerang dengan kekuatan penuh. Palu Heavy Silver yang ditempa oleh rohnya bahkan mungkin tidak tahan dengan kekuatannya. Ini adalah alasan penting mengapa dia berhati-hati selama proses penempaan. Saat ini, ia benar-benar tenggelam dalam pengalaman itu. Dia seharusnya menyelesaikan penyempurnaan 100 dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi dia melipat gandakan waktu untuk menyelesaikan penyempurnaan. Orang akan menemukan bahwa perak berat dimurnikan menggunakan metode Tang Wulin melalui pengukuran teliti sama 100 refined. Tetapi ukurannya sebenarnya sedikit lebih besar daripada perbaikan biasa. Dengan kata lain, perbaikan biasa juga akan menambahkan beberapa kualitas lain pada logam. Tetapi dia tidak melakukannya. Mu Chen menyaksikan setiap gerakan Tang Wulin dengan tatapan terbakar. Matanya dipenuhi rasa terima kasih.
Metode memalu Tang Wulin saat ini tidak diajarkan olehnya atau oleh Feng Wuyu. Itu adalah metode memalu sendiri yang telah ia ciptakan. Palu angin Tang Sex Disorder memecah sangat mengesankan. Tapi itu sangat agresif sehingga pukulan terhadap logam itu sendiri terlalu kuat. Meskipun itu akan menempa dengan baik, itu akan sangat sulit untuk memajukan logam yang ditempa bahkan pada satu tingkat. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menemukan jalur penempaan yang tepat untuknya. Apalagi dia maju dengan langkah mantap. Butuh 1 jam penuh ketika tiba-tiba aliran cahaya perak menyilaukan muncul. Ruangan penempaan itu bahkan bergema dengan raungan naga yang berbeda tepat ketika cahaya perak itu muncul. Aliran cahaya perak melonjak ke atas seperti naga. Itu adalah 1000 dimurnikan dengan roh. Namun 1000 logam biasa dengan roh yang mampu muncul setinggi 5 kaki sudah agak luar biasa. Tetapi cahaya perak Tang Wulin berhasil naik hingga lebih dari 10 kaki. Itu bangkit tegak dan bahkan bergoyang seirama dengan naga perak yang terbang di angin. Musi membelalakkan matanya. Dia pandai besi peringkat 6. Tetapi dia bisa memastikan bahwa dia benar-benar tidak mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Tang Wulin. Kesempurnaan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ya, Tang Wulin sudah menyelesaikan penyempurnaan ribuan ekstrim perak berat. Dia berada di puncak dari apa yang bisa dilakukan dengan sepotong proses Tousan Refined logam. Nevermind Musi. Bahkan Mu Chen sendiri tidak yakin bahwa dia mampu melakukan ini. Mungkin pengrajin Santo Zen Hua bisa melakukannya. Menempa kekuatan yang dibutuhkan. Tetapi dengan tenaga yang lebih kuat. Itu kurang mudah untuk melakukan kontrol. Mu Chen tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan pergelangan tangannya untuk menempa seperti Tang Wulin karena kekuatannya tidak memadai. Jika dia menggunakan kekuatan jiwanya maka itu akan mempengaruhi kendalinya. Kekuatan fisik jauh lebih mudah dikendalikan dibandingkan. Namun, jelas bahwa Tang Wulin mampu melakukannya karena kekuatannya melebihi 10.000 kg. Sehingga kekuatan pergelangan tangannya pun luar biasa. Dia bahkan belum menggunakan 1 ons pun kekuatan jiwanya sejak dia mulai menempa sampai sekarang. Dia hanya menggunakan sedikit dari kekuatan garis keturunannya dan terutama mengandalkan kekuatan fisik murni. Baru saat itulah dia mampu menempa sepotong perak berat dengan perhatian dan ketelitian yang begitu tinggi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat sepasang palu perak berat menyebar ke sisi tubuhnya disertai dengan cahaya perak yang melesat ke atas. Matanya juga bersinar terang. Palu perak yang berat di tangannya melengkung di udara. Dan palu itu mengayun ke depan tanpa menunggu cahaya perak turun. Sudah ada pola moir halus dan padat di atas sepotong heavy silver. Polanya memancarkan cahaya yang menyilaukan dengan cincin cahaya yang beredar. Seolah-olah itu sudah berubah menjadi jenis logam lain. Tang Wulin tidak lagi hanya menggunakan kekuatan pergelangan tangannya. Struktur bagian dalam dari heavy silver sudah sepenuhnya disempurnakan melalui Tousan Refined dengan proses penyempurnaan spirit dan berkali-kali lebih kuat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Akhirnya cukup kuat untuk menahan kekuatan Tang Wulin sekarang. Matanya cerah saat dunia rohaninya benar-benar terbuka. Kekuatan spiritual Tang Wulin mulai melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan lembut dimasukkan ke dalam perak berat melalui sepasang palu tempah. Kekuatan spiritual dan esensi darahnya bergabung bersama. Telinga Mu Chen bergerak karena dia bisa dengan jelas mendengar auman naga lembut setiap kali Tang Wulin mengetuk silver berat. Pola moir pada permukaannya juga akan sedikit bergeser. Kekuatan jiwanya dan kekuatan rohaninya meresap ke dalam perak berat. Tang Wulin memulai bagian terpenting dalam penempaan roh yang dikenal sebagai pencerahan kehidupan. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan Tousan Refined adalah kecerdasan spiritualnya. Tidak ada keraguan bahwa tingkat kecerdasan spiritual logam langka menentukan nilainya. Kebanyakan pandai besi peringkat 5 hingga peringkat 6 tidak memiliki cara untuk memastikan bahwa mereka dapat menyelesaikan semangat penempaan setiap kali mereka menempa. Namun Tang Wulin dan bahkan Musi bisa melakukannya karena mereka adalah pandai besi peringkat 6 terbaik. Gol mereka jauh melampaui peringkat ke-6. Namun, Musi bisa merasakan bahwa penempaan semangat Tang Wulin benar-benar berbeda dari miliknya. Metode pemanggilannya lebih komprehensif daripada miliknya. Kekuatan jiwanya diresapi pada tingkat yang normal. Tetapi dia tampaknya melepaskan banyak kekuatan spiritual dan sesuatu yang tidak jelas.
Raungan naga adalah buktinya. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada suara aneh yang datang dari logam pada tahap ini. Ini hanya bisa berarti satu hal. Itu karena Tang Wulin telah menambahkan keterampilannya sendiri selama proses penempaan. Tang Wulin mengayunkan palu heavy silver yang ditempa rohnya dengan sangat mantap. Itu tidak lagi dekstensif seperti sebelumnya. Tetapi juga tidak tampak seberat itu. Itu seperti palu biasa yang mengetuk perak berat lagi dan lagi. Pola moir pada heavy silver berangsur-angsur berubah dari halus menjadi melengkung. Itu mulai berfluktuasi berirama dengan cincin cahaya setelah infus kekuatan jiwa Tang Wulin. Jadi sudah mulai memiliki kecerdasan spiritual. Itu terlalu cepat. Dibandingkan dengan kecepatan lambat dari 100 Refined dan 1000 Refined sebelumnya. Kecepatan Tang Wulin dalam penempaan semangat begitu cepat sehingga mulut Musi ternganga karena terkejut. Dia akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk menyelesaikan proses penempaan roh dengan logam langka yang paling biasa. Karena itu sama sekali bukan tugas yang mudah untuk merangsang vitalitas logam langka. Di sisi lain, meskipun Tang Wulin belum menyelesaikan semangat penempaannya saat ini, penampilan kecerdasan spiritual pada logam menandakan bahwa penempaan roh akan segera selesai. Bab 788. Itu terlalu cepat. Totalnya hanya 5 menit. Di samping dirinya, sejauh yang diketahui Musi, bahkan pandai besi tua yang telah bertahan di ranah peringkat 6 selama beberapa dekade tidak dapat menyelesaikan spirit refinement dalam periode sesingkat ini. Antara spirit forging dan soul refinement, ada jurang yang luas. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya telah bingung dengan tahap itu. Jika ini bukan masalahnya, maka tidak akan ada begitu sedikit pengrajin santo. Namun, bahkan Mu Chen tidak bisa menyelesaikan spirit refinement dalam 5 menit. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikannya secepat itu. Tang Wulin memiliki. Mungkinkah ini efek yang ditimbulkan oleh 1000 refinement yang ekstrim? Pada saat itu, Musi sepenuhnya melupakan perasaannya yang rumit untuk Tang Wulin. Dia benar-benar asyik dengan penempaan Tang Wulin. Bas. Pada saat itu, balok heavy silver mengeluarkan sedikit gebrakan. Tak lama setelah itu, perak sedikit bergetar. Pola awan di atasnya tampaknya telah hidup kembali ketika mereka mengalir dan berubah. Mereka samar-samar membentuk bentuk naga. Raungan naga lembut sebelum ini langsung menjadi nyata. Emosi bersorak dan gembira muncul dalam dirinya. Itu sukses. Spirit refinement selesai. 7 menit. Dari 1000 Refined with Spirit hingga melengkapi Spirit refinement, Tang Wulin hanya menggunakan 7 menit. Kali ini, bahkan mata Mu Chen melotot. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dari penempaan Tang Wulin, ia telah memperoleh pemahaman. Untuk Saint Craftsman, pencerahan seperti ini sangat penting. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa sudah tidak mungkin baginya untuk mencapai jajaran pengrajin ilahi di masa hidupnya. Namun, dalam sekejap tadi, dia tiba-tiba merasa bahwa ada sedikit peluang dia berhasil. Tampak jelas dari ini betapa besar dampak penempaan Tang Wulin terhadapnya. Tang Wulin berhenti lagi. Ada senyum tipis di wajahnya. Dia sepertinya mendengarkan sorakan gembira dari perak berat. Itu seperti kehidupan bayi yang baru lahir yang dipertontonkan kepada ayahnya sendiri. Pada saat berikutnya, aura tubuh Tang Wulin berubah sangat. Gelombang esensi darah yang kuat meledak. Sisik berbentuk berlian muncul di kulitnya yang membuatnya tampak tangguh dan tangguh. Hanya kulit di leher dan lengannya yang bisa dilihat. Sisik-sisik itu padat di leher Tang Wulin sampai ke rahang bawahnya. Lengannya sudah sepenuhnya tertutup sisik emas. Tetapi cakar naga emas tidak muncul. Meski begitu, gelombang esensi darah yang kuat masih mengejutkan Mu Chen dan Musi. Tekanan kuat dari garis keturunannya merangsang jiwa bela diri Musi sampai dilepaskan. Lingkaran cincin jiwa naik dari bawah kakinya. Meskipun Mu Chen tidak terpengaruh sejauh itu, dia masih dikejutkan oleh kejutan itu. Aura ini. Mereka telah merasakan gelombang esensi darah Tang Wulin jauh sebelum ini. Tetapi mereka tidak pernah merasakannya dengan kuat. Bagaimana auranya bisa begitu kuat? Selain itu, mereka juga melihat, dengan takjub, bahwa 4 cincin jiwa emas bangkit dari bawah kaki Tang Wulin. Terakhir kali Musi melihat cincin jiwa esensi darah Tang Wulin, dia hanya punya 2. Tang Wu mengulurkan tangannya dan sedikit gemetar.
Gelombang esensi darah dari seluruh tubuhnya segera menjadi lebih padat. Dia diselimuti oleh kabut keemasan, dan matanya berubah keemasan. Blok Heavy Silver tampaknya telah merasakan gelombang esensi darah Tang Wulin juga. Sorak-sorai gembira awalnya tampaknya telah berubah menjadi rasa ingin tahu. Pada saat ini, palu perak berat Spirit Forget dari Tang Wulin bergerak. Ketika dia mengaktifkannya kali ini, palu perak beratnya sudah diwarnai emas oleh kekuatan esensi darahnya. Palu itu jatuh dengan berani. Mereka tidak lagi ringan dan cekatan seperti sebelumnya. Mereka sekarang sangat berat. Dengan setiap pukulan palu, bahkan tubuh pandai besi sendiri sedikit bergetar. Suara ledakan yang dalam terdengar seolah-olah bola meriam jiwa yang tetap menyala. Spirit Silver Refined Heavy Silver akan mengeluarkan erangan yang terdengar seperti rengekan setiap kali dipukul oleh palu. Tampaknya merasakan rasa sakit dan sukacita pada saat yang sama. Musi melihat, yang mengejutkannya, bahwa blok Heavy Silver berwarna emas langsung dengan setiap serangan dari palu Tang Wulin. Meskipun warnanya memudar sama cepatnya, dia tidak ragu bahwa itu secara bertahap dipengaruhi oleh Spirit Silver Forget Heavy palu-palu milik Tang Wulin. Perbedaan terbesar antara penempaan roh dan penempaan jiwa adalah bahwa penempaan roh memberi kehidupan sedangkan penempaan jiwa memberikan warisan pandai besi sendiri ke logam. Itu seperti turunnya jiwa seseorang. Oleh karena itu, ketika seseorang masih di jajaran master baju perang 1 atau 2 kata, lebih baik memiliki subprofesi sebagai pembuat misya. Ini karena seseorang akan mampu membuat misya yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang tahu yang lebih baik dari diri sendiri. Namun, pada jajaran Master Armor pertempuran 3 kata atau lebih tinggi, logam yang ditempa oleh pandai besi menjadi faktor yang paling penting. Ini karena Soul Refinement. Jika seseorang itu sendiri adalah Saint Craftsman, maka logam yang ditempa sudah akan dilengkapi dengan kekuatan jiwanya sendiri. Memiliki jiwa bela diri dan bahkan karakteristik khusus hidupnya. Secara alami, ia memiliki kompatibilitas tertinggi dengan orang tersebut. Faktor ini bahkan lebih penting daripada sirkuit inti. Sayangnya, subprofesi pandai besi adalah yang paling sulit untuk dipupuk di antara semua subprofesi. Hanya ada selusin Saint Craftsman di seluruh benua Douluo. Adapun pengrajin ilahi, hanya ada Zhen Hua. Jelas betapa sulitnya berkultivasi di subprofesi ini. Saat ini, Tang Wulin tidak diragukan lagi memulai proses kemajuan menjadi peningkatan roh dari penempaan roh. Dia menanamkan aura garis keturunannya ke blok Heavy Silver dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia juga menanamkannya dengan jiwanya sendiri dan auranya sendiri. Soul Refinement tidak hanya menempa logam dari luar, itu juga menempa logam dari dalam keluar. Pandai besi akan menanamkan aura, kekuatan jiwa, dan kekuatan spiritualnya sendiri ke interior logam. Melalui hubungan antara pandai besi dan logam itu sendiri, pandai besi akan menempa logam dari dalam hingga batas tertentu. Kombinasi penempaan dari luar dan dalam menghasilkan sifat khusus dari logam yang sepenuhnya dibawa keluar. Kemudian, itu akan direndam dengan energi spiritual sendiri. Ada pepatah yang menyatakan bahwa Soul Refined Metal adalah tubuh terbelah dari Saint Craftsman. Meskipun pepatah ini sedikit dilebih-lebihkan, masih ada kebenaran di dalamnya. Spirit Forging dapat melengkapi logam dengan kecerdasan unik yang akan menimbulkan beberapa efek khusus yang tidak pernah bisa diungkapkan oleh logam biasa. Misalnya, sifat memperbaiki diri atau peningkatan kemampuan khusus lainnya. Namun, Soul Refinement berbeda. Soul Refined Metal akan membuat Soul Master merasa seolah-olah dia memiliki teman lain. Armor perang yang dibuat dari Soul Refined logam dalam dirinya sendiri, mirip dengan kehidupan kedua master jiwa. Bahkan bisa melakukan beberapa perintah dengan sendirinya. Tentu saja, jika seseorang bukan pandai besi. Pada tahap armor pertempuran 3 kata, hal pertama yang harus dilakukan orang itu adalah berkomunikasi dengan logam armor pertempurannya sendiri. Namun, karena mereka datang dari armor perang 2 kata, mereka sudah memiliki keintiman dengan orang itu. Meskipun proses ini panjang dan sulit, itu masih layak. Pandai besi, bagaimanapun, bisa menyelamatkan diri dari masalah proses ini. Setelah proses pemurnian jiwa dimulai, Tang Wulin jelas berperilaku lebih hati-hati.
Setiap pukulan palu itu berat, dan gelombang garis darahnya yang kuat dimasukkan ke dalam logam tanpa syarat. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemahkan serangannya. Seiring berjalannya waktu, warna keemasan yang ditimbulkan oleh serangan palu di blok Heavy Silver membutuhkan waktu semakin lama untuk memudar. Itu mencapai titik di mana warna emas belum sepenuhnya pudar dari serangan sebelumnya sebelum serangan palu kedua Tang Wulin sudah mendarat. Perlahan-lahan, perak berat mempertahankan rona emasnya. Tang Wulin mengayunkan palu secara mekanis, dan kecepatan memukulnya mulai melambat. Dentang, ding, tiba-tiba, ketika Tang Wulin menghantam Heavy Silver, suara beresonansi tajam datang dari bagian dalamnya. Ketika dia mendengar suara ini, tubuh Mu Chen bergetar tiba-tiba. Resonansi. Ini sepertinya hal biasa. 6 Shrek Seven Monsters lainnya, yang bukan pandai besi, mereka bahkan tidak terlalu memperhatikan suaranya. Namun, di telinganya, seolah-olah dia telah mendengar suara paling indah di dunia. Dia tahu betul apa artinya ini. Seberapa sulitkah pemurnian jiwa? Resonansi menandakan keberhasilan progresif dari perbaikan jiwa. Ini menandakan bahwa berbagai energi yang telah dimasukkan ke dalam interior logam telah digabungkan dan dapat mendukung pemurnian dari dalam. Bantuan ini sangat besar. Banyak pandai besi peringkat 6 tidak pernah bisa mencapai tahap ini pada titik manapun dalam hidup mereka. Ini juga bagian paling sulit dari Soul Refinement. Soul Refinement Resonance juga menandakan pemahaman yang dimiliki pandai besi tentang logam langka. Itu menunjukkan bahwa semua pekerjaan persiapan sebelum ini tidak sia-sia. Ekspresi Tang Wulin tetap tidak berubah saat ia melanjutkan dengan penempaannya. Seperti yang diharapkan, setiap pukulan dari logam terdengar beresonansi, dan resonansi tumbuh dengan jelas. Mata Musi melebar. Dia tidak mungkin bisa. Dia mengira sudah dekat dengannya. Namun, jika dia telah mengambil langkah itu, maka dia tidak akan lagi menjadi seseorang yang bisa dibandingkan dengan dirinya. Mu Chen telah memberitahu Musi sebelumnya. Jika Musi terus bekerja keras dan mempertahankan laju kemajuannya yang cepat, dia bisa mencoba menerobos ke peringkat Saint Craftsman pada saat dia berusia 30. Namun, bagaimana dengan Tang Wulin? Dia baru berusia 19 tahun sekarang. Dia sudah bisa mencapai Spirit Refinement Resonance. Dia, di sisi lain, bahkan belum menyentuh pintu Soul Refinement Resonance. Mustahil bagi esensi darah dan kekuatan jiwa semua orang untuk menjadi sama persis. Ini juga merupakan kasus kekuatan spiritual. Itu sebabnya hanya mungkin untuk mengajar orang lain perasaan tentang resonansi jiwa penyempurnaan. Tidak ada teknik untuk diajarkan. Itu harus dialami dan dipahami oleh pandai besi sendiri. Musi sedang dalam proses ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Wulin sudah sejauh ini di depannya. Dia sudah bisa menguasai bagian yang paling sulit. Bab 789. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Itu adalah solidifikasi perbaikan jiwa. Setelah solidifikasi selesai, perbaikan jiwa akan 70% selesai. Kemudian, itu akan menjadi pemanggilan jiwa terakhir. Ketika selesai akan berarti bahwa perbaikan jiwa adalah sukses. Tanpa ragu, Heavy Silver adalah salah satu logam langka yang paling mudah ditempa. Namun, jika satu blok Soul Refined Heavy Silver tersedia, itu akan dijual dengan harga kekalahan. Ini karena ketika mencapai level Soul Refinement, logam langka tidak lagi hanya logam langka. Itu akan menjadi harta surga dan bumi yang sejati. Kecepatan palu Tang Wulin jatuh cepat. Kekuatan esensi darahnya sangat kuat. Tidak ada tanda-tanda akan melemah pada saat ini. Sebaliknya, kabut keemasan di sekujur tubuhnya semakin padat. The Silver berat telah sepenuhnya berubah menjadi emas. Deru naga bergema di sekitar. Itu adalah suara yang berbeda dari resonansi jiwa refinement. Ini berarti bahwa semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba, blok emas perak berat berayun dengan keras. Kemudian, secara mengejutkan ia melompat dari meja penempaan. Ini, hati-hati. Itu adalah getaran kehidupan. Ia ingin lari untuk logam yang diberi kehidupan. Begitu tingkat kehidupannya dirangsang oleh Soul Refinement mencapai ambang tertentu, ia akan memiliki kecerdasannya sendiri. Pada saat ini,
Ia bingung dan tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Karena itu, ia ingin melarikan diri. Setelah itu terlepas dari kontrol pandai besi. Jiwa yang baru saja dibangkitkan belum mengeras. Jiwa kemudian akan bubar dengan kecepatan yang menyilaukan. Dan logam itu akan kembali ke keadaannya sebagai spirit forget. Sejak saat itu, mustahil bagi balok logam untuk menjalani soul refinement lagi. Tang Hulin tidak terburu-buru. Dia berteriak dengan dingin. Kembalilah. Dengan teriakannya, cincin jiwa emas ketiga di tubuhnya tiba-tiba melintas. Blok emas perak berat bergetar. Dengan dentang, ia kembali ke meja tempah. Golden Dragon Roar. Silver berat ini sudah mengandung aura keturunan Tang Hulin. Betapa kuat garis keturunan Raja Naga Emas. Diintimidasi oleh Tang Hulin, balok perak berat ini tidak lagi lari tetapi kembali kepadanya. Tang Hulin menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat palu berat di kedua tangannya lagi yang jatuh dengan berani. Dia memulai fase berikutnya. Pemadatan jiwa. Mata Tang Hulin berubah dari emas menjadi emas keunguan. Dengan setiap ayunan palu, ia mengurangi pelepasan aura garis keturunannya tetapi meningkatkan pelepasan kekuatan spiritualnya. Sinar cahaya keunguan keemasan menembak sejauh 2 kaki dengan kuat dari matanya. Dia menggunakan serangan spiritual Purple Demon Eye pada logam. Besarnya goncangan silver emas berat segera berkurang. Setelah dikendalikan oleh kekuatan gabungan dari serangan spiritual dan penempaan, warna emas di permukaannya mulai meresap ke interiornya. Pola-pola yang telah muncul sebelum ini mulai muncul kembali juga. Namun, mereka bukan lagi garis sederhana. Sebaliknya, mereka adalah sisik berbentuk seperti berlian. Mereka tampak identik dengan sisik di tubuh Tang Hulin. Baik ayah dan anak, napas Mu Chen dan Mu Si menjadi berat. Solidifikasi jiwanya juga tampaknya berjalan dengan lancar. Dengan momentum ini, ada peluang bagus bahwa dia bisa menyelesaikan soul refinement. Bahkan jika dia hanya menyelesaikan soul refinement sekali, Tang Hulin akan secara resmi dipromosikan dari peringkat 6 ke pandai besi peringkat 7. Dia kemudian akan menjadi Saint Craftsman baru. Bahkan di Akademi Shrek, hanya ada satu Saint Craftsman, Feng Huyu. Begitu Tang Hulin menjadi santo pengrajin, kedudukan sosialnya di Douluo kontinen tidak akan lagi sama. Dia benar-benar akan menjadi bagian dari masyarakat. Dia bahkan bisa menjadi presiden dari Asosiasi Pandai Besi Kota Besar. Yang lebih luar biasa adalah usianya baru 19 tahun. Dia akan memiliki banyak kesempatan untuk terus meningkatkan diri untuk mencapai jajaran pengrajin ilahi. Untuk mengetahui betapa pentingnya kedudukan sosial Zhen Hua di benua, bahkan Majelis Federal, Spirit Pagoda, dan Akademi Shrek tidak berani mengambil sisi yang salah dari dirinya. Misalnya, ketika Zhen Hua diserang oleh seorang pembunuh sebelumnya, Spirit Pagoda dan Federasi melancarkan serangan upaya bersama untuk melenyapkannya. Tuan roh jahat tidak pernah terdengar lagi dan telah sepenuhnya menghilang dari tempat kejadian sampai hari ini. Tampak jelas apa yang ditandai oleh Saint Craftsman ke dunia Soul Masters. Sisik naga emas lebih banyak muncul sampai seluruh perak berat ditutupi dengan mereka. Kabut emas mulai mereda dan perak berat mulai berkedip-kedip berirama. Solidifikasi itu sukses. Mu Chen tidak bisa menahan diri saat dia mengayunkan tangannya dengan paksa. Baik itu Soul Refinement Resonance atau Soul Refinement Solidification. Kedua proses ini sangat sulit untuk dilakukan. Meskipun proses terakhir pemanggilan jiwa sama sulitnya, itu bisa dipraktikkan seiring waktu. Tang Hulin masih menempa, dan dia terus memadatkan logam. Gelombang esensi darah di tubuhnya akhirnya melemah. Namun, pada saat ini, Tang Hulin tidak berani berhenti bahkan sedetik pun. Alasan mengapa ia memilih untuk menggunakan kekuatan esensi darahnya untuk menyelesaikan penyempurnaan jiwa dan bukan kekuatan jiwanya sendiri adalah karena kekuatan jiwanya tidak cukup untuk penyempurnaan jiwa biasa. Seluruh proses setidaknya akan membutuhkan basis budidaya 7 cincin. Inilah yang jelas tidak dimiliki Tang Hulin. Kekuatan esensi darahnya tidak sama dengan kekuatan 7 cincin. Namun, garis keturunannya adalah garis keturunan Raja Naga Emas. Ketika peringkat seseorang cukup tinggi, akan lebih mudah bagi kekuatan esensi darah untuk menyatu dan dikendalikan dibandingkan dengan kekuatan jiwa selama proses perbaikan jiwa. Misalnya, proses Soul Refinement Resonance.
jika dia mengandalkan kekuatan jiwanya untuk disempurnakan. Tang Wulin tidak bisa melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Namun, dia bisa melakukannya dengan kekuatan esensi darahnya sendiri. Disitulah letak perbedaannya. Kedua palu jatuh. Di tengah-tengah, ding. Cahaya keemasan cemerlang tiba-tiba meledak dari perak berat. Ada halo samar berbentuk naga yang mengelilingi logam di tengah-tengah cahaya keemasan. Tang Wulin tidak berani mengendur. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan teriakan lembut, seluruh auranya meningkat. Matanya bersinar. Tangannya bergetar sedikit dan sepasang heavy silver hammers bergantian menyerang logam di depannya. Tak lama setelah itu, raungan naga yang keras dan jelas terdengar dari tubuhnya. Cincin jiwa emas pertamanya bersinar terang. Justru tubuh naga emas. Pemanggilan jiwa adalah proses di mana pandai besi menanamkan energinya sendiri ke dalam logam selama proses penempaan untuk memanggil logam halus jiwa dan membangun semacam komunikasi bilateral. Baru sekarang jiwa di dalam logam dapat dianggap diaktifkan sepenuhnya. Semangat yang dipurnikan dengan energi kehidupan seperti tanaman. Di sisi lain, penyempurnaan jiwa dengan jiwa akan membuat logam berperilaku seolah-olah itu adalah makhluk jiwa. Ini adalah soul refinement yang sebenarnya. Setelah soul refinement sukses, logam akan berubah menjadi makhluk hidup. Itu adalah bagian misterius yang juga mengapa perbaikan jiwa adalah proses yang sulit. Raungan naga yang bersemangat dan marah terdengar di dalam ruang penempaan. Blok logam mengeluarkan dengungan tanpa henti. Sementara itu, alis Tang Wulin muncul dirajut bersama. Proses pemanggilan jiwa benar-benar sulit. Bahkan, dia belum sering mencobanya. Sebelum ini, dia hanya berhasil 2 atau 3 kali menyelesaikan 2 proses resonansi jiwa refinement dan solidifikasi jiwa refinement seperti yang telah dia lakukan hari ini. Tidak ada cara untuk mengajar orang lain memanggil jiwa. Ini karena proses penempaan setiap orang berbeda. Ini adalah proses yang hanya bisa dialami sendiri dan tidak pernah bisa diajarkan. Orang itu hanya bisa merasakannya sendiri. Berdengung. Emas perak berat bergetar. Lalu tiba-tiba menjadi tenang. Tang Wulin tampak sedih. Dia telah gagal. Hanya ada waktu singkat untuk melakukan pemanggilan jiwa. Setelah pengerasan jiwa selesai, jiwa logam akan aktif untuk sesaat. Jika pandai besi berhasil melampaui itu melalui pemanggilan jiwa pada saat ini, maka dia akan menyelesaikan soul refinement. Itu akan berubah menjadi bentuk kehidupan baru dengan tubuh logam. Jika ini tidak dapat dilakukan, itu akan stabil pada status solidifikasi pemurnian jiwa. Emas perak berat yang ditutupi sisik bersinar redup dengan cahaya keemasan. Tanda kecerdasannya yang tinggi. Sayangnya, pada akhirnya, itu tidak dapat berubah menjadi bentuk kehidupan yang lengkap seperti binatang buas. Sebuah tangan besar meraih bahu Tang Wulin dengan kuat. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jangan terlalu menekan diri sendiri. Tang Wulin berbalik untuk melihat. Dia melihat Mu Chen tersenyum. Jika Anda benar-benar berhasil melaksanakan perbaikan jiwa, saya akan malu untuk terus menjadi presiden. Karena Anda dapat mencapai pemadatan. Logam ini sudah bisa dianggap sebagai setengah langkah jiwa yang disempurnakan. Bahkan jika tuanmu paman tahu tentang ini, dia pasti akan mengacungkan jempolmu. Itu hanya beberapa tahun yang singkat. Tetapi Anda sudah memiliki pijakan untuk menjadi Saint Craftsman. Penilaian kami tidak salah. Jika Anda terus pada tingkat kemajuan ini, Anda pasti akan menjadi pengrajin ilahi dari generasi masa depan. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Guru, kamu terlalu memuji saya. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Aku bahkan belum menyentuh ambang pemanggilan jiwa. Beberapa langkah yang mendahuluinya menghabiskan terlalu banyak energi saya. Saya jarang bisa melanjutkan ke langkah terakhir. Selain itu, setiap kali saya mencapai langkah ini, saya selalu kekurangan energi. Mu Chen berkata dengan suara yang dalam. Penempaan terletak pada akumulasi. Dari 3 rintangan besar dari soul refinement, yang paling sulit diatasi sebenarnya adalah rintangan pertama. Soul refinement resonance. Ini benar-benar tidak dapat dicapai dengan kerja keras sendiri. Yang Anda butuhkan adalah keberuntungan dan bakat alami. Pandai besi yang melewati ini, diberi cukup waktu untuk menumpuk, pasti berakhir sebagai Saint Craftsman. Dan Anda bahkan berhasil melakukan solidifikasi perbaikan jiwa.
Yang Anda butuhkan sekarang adalah waktu dan akumulasi pengalaman soul refinement. Selain itu, terus tingkatkan basis budidaya Anda. Semakin tinggi basis kultivasi Anda, yang mencakup kekuatan spiritual Anda juga. Perasaan yang akan Anda miliki ketika Anda memanggil jiwa logam akan semakin jelas. Anda akan menjadi Saint Craftsman. Dari penampilan, hanya masalah waktu saja. Bab 790. Tang Wulin mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Guru. Guru, menurut pendapat Anda, berapa banyak yang bisa saya jual untuk balok perak berat ini? Musi tidak bisa membantu tetapi melengkungkan bibirnya di samping. Kamu belum berubah sama sekali dalam hal ini. Sudahkah Anda tumbuh menjadi tukang uang? Dia tidak tahu apa yang diminta Tang Wulin dan yang lainnya untuk misi mereka saat ini. Mu Chen menatap putrinya dengan tatapan tajam. Lalu, dia terkekeh. Mengapa kamu menjualnya? Saya akan menyimpan blok logam refined half step soul ini di koleksi saya. Anda adalah murid saya yang paling terkemuka. Saya akan memamerkan sepotong logam ini di kantor pusat. Saya pikir bahkan tuan paman Anda akan sangat iri. Hahaha. Karena Anda telah mencapai tahap half step soul refinement. Anda sudah memenuhi syarat untuk memberikan nama logam Anda sendiri. Hati Tang Wulin bergerak. Dia buru-buru berkata, Guru, mengapa Anda tidak memikirkan nama untuk itu? Mu Chen memandang Tang Wulin dengan kaget. Bagi seorang Saint Craftsman, menamai logam milik sendiri adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jarang sekali seseorang memberikan kehormatan ini kepada orang lain. Meskipun dia melihat ketulusan Tang Wulin, Mu Chen masih ragu-ragu. Namun, Tang Wulin sudah berkata, Guru, saya tidak akan berdiri di sini hari ini jika bukan karena ajaran dan bimbingan Anda. Tolong jangan menolak saya. Mu Chen tertawa. Baiklah, baiklah, baiklah. Tidak ada yang membuat saya lebih bahagia dari ini. Kalau begitu, biarkan guru memikirkan nama untuk Anda. Saya melihat bahwa sisik naga menutupi silver berat yang Anda sempurnakan. Mengapa tidak menyebutnya Dragon Scale Heavy Silver? Setelah ini, semua logam soul Anda akan dikenal dengan nama Dragon Scale. Bagaimana tentang itu? Ada karakter, Lindari, Kilin di nama Anda. Itu dianggap sebagai karakter homofonik. Baik, mulai saat ini, semua logam masa depan Tang Wulin tingkat half step soul refined dan di atasnya akan memiliki nama mereka sendiri. A silver berat akan diberi nama Dragon Scale Heavy Silver, Dragon Scale Essence Gold, dan sebagainya. Begitu logam langka mendapatkan namanya sendiri, nilainya akan menjadi sangat tinggi. Selain itu, sifat khusus dari setiap logam refined Saint Craftsman berbeda. Tidak setiap master jiwa dapat menggunakan logam refined jiwa dari Saint Craftsman tunggal. Logam refined jiwa Tang Wulin diresapi dengan garis keturunan Raja Naga Emasnya. Setelah itu benar-benar dan sepenuhnya jiwa halus. Itu akan menjadi kelas tertinggi di dunia Saint Craftsman. Itu adalah seberapa tinggi kualitasnya. Ini akan cocok untuk semua master armor pertempuran. Ini akan sangat cocok untuk sistem serangan dan sistem kekuatan Battle Soul Masters. Tang Wulin telah melakukan beberapa percobaan sebelum ini. Logam yang half step soul disempurnakan olehnya bahkan bisa menahan tekanan dari aura garis keturunan Raja Naga Emas. Ini karena mereka memiliki akar yang sama. Di masa depan, jika rekan-rekannya mengenakan baju perang yang dibuat dari logam Dragon Scale-nya, dia setidaknya bisa memastikan bahwa mereka tidak akan terpengaruh oleh aura garis keturunannya selama pertempuran. Mu Chen memberi Tang Wulin 500 koin federasi. Itu sudah cukup untuk menutupi semua pengeluaran mereka sepanjang perjalanan mereka. Jika dia benar-benar ingin menjual Dragon Scale Heavy Metal, nilainya pasti lebih dari itu. Selanjutnya, ini hanya logam refined half step soul. Bagaimanapun, Mu Chen telah membeli logam ini untuk disimpan sebagai barang koleksi. Itu sangat berbeda. Kakak murid senior, aku akan pergi. Tang Wulin melambai pada Musi yang telah mengantar mereka keluar pintu. Meskipun Musi tidak pernah cukup hangat untuknya, dia masih akan berjalan Tang Wulin dan rekan-rekannya sampai ke pintu ketika tiba saatnya bagi mereka untuk pergi. Saat dia melihat Tang Wulin yang melambai padanya dengan senyum, Musi menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba,
Dia bergegas maju dan memeluknya. Tang Wulin terkejut dengan tindakannya. Suara Musi yang sedikit terisak-isak mencapai telinganya. Hati-hati, Wulin. Musi tidak menunggu jawabannya ketika dia melepaskannya. Dia berlari kembali ke asosiasi pandai besi dengan tergesa-gesa. Keharumannya bertahan. Tetapi rasa kehilangan yang mendalam muncul di dalam dirinya. Rasa kehilangan ini bukan hanya karena perpisahan mereka. Itu juga karena Tang Wulin tiba-tiba merasa, pada saat ini, bahwa dia bukan lagi remaja belaka. Juga bukan anak kecil. Dia sudah dewasa. Masa muda masa remajanya lenyap untuk selamanya sementara tanggung jawabnya semakin berat. Kamu benci berpisah dengannya. Xie terkekeh di samping telinga Tang Wulin. Tang Wulin memukul kepalanya dengan marah. Sebuah minibus 20 kursi berhenti di depan mereka. Itu adalah transportasi yang diatur Mu Chen khusus untuk mereka. Itu akan mengirim mereka langsung ke stasiun kereta jiwa. Sejujurnya, Tang Wulin memiliki ketidaksukaan alami terhadap kereta jiwa. Itu karena beberapa insiden yang dia temui saat mengambil kereta jiwa telah membuatnya terdiam. Namun, ia tidak dapat menyangkal bahwa kereta jiwa saat ini adalah sarana transportasi tercepat bagi mereka untuk sampai ke tempat pelatihan militer. Akademi telah menetapkan waktu untuk kedatangan mereka. Dan dari nada dan ekspresi Penatua Kai ketika dia terakhir berbicara kepada mereka, dia dapat mengatakan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Secara alami, akan lebih baik jika mereka dapat menghemat waktu selama tahap awal perjalanan mereka. Apalagi mereka bukan lagi remaja. Semua orang adalah Master Armor pertempuran satu kata. Mereka adalah 7 Master Battle Armor satu kata secara total. Kekuatan pertempuran gabungan mereka sangat kuat. Setelah memikirkannya, Tang Wulin membuat keputusan untuk mengambil kereta ekspres jiwa. Mereka tiba di stasiun kereta jiwa dan membeli tiket mereka. Tang Wulin tidak memanfaatkan hak istimewanya. Dia membeli tiket dan naik kereta. Kereta belum mulai bergerak ketika napas Tang Wulin menjadi lambat dan lamban. Kursi diatur berpasangan di satu sisi. Tang Wulin duduk bersama dengan Yue Zhengyu, Su Lizi dengan Ye Xinglan. Sementara Xie, Yuanen Yehui, dan Su Xiaoyan duduk di sisi lain di mana ada 3 kursi berturut-turut. Ketika Yue Zhengyu mendengar suara nafas Tang Wulin yang lambat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip. Dia terkejut bahwa Tang Wulin sudah tertidur. Dia benar-benar kelelahan. 6 bulan berkultivasi di akademi benar-benar melelahkan. Selain itu, ada refinemen jiwa yang dia coba barusan. Tang Wulin tidak hanya lelah secara fisik tetapi juga mental. Dia duduk di samping jendela jauh di dalam tidurnya. Wajahnya yang tampan tampak tenang. Bulu matanya yang panjang berbeda di kelopak matanya yang turun. Bahkan ketika dia tertidur lelap, dia masih terlihat baik. Yue Zhengyu melirik Tang Wulin. Dia duduk di sana dan mulai melamun. Selama 6 bulan ini, dia juga merasa lelah. Sejak dia ditolak oleh Su Xiaoyan di Sigat Lake Death Festival, dia telah berubah sedikit. Kekecewaan itu sangat memengaruhinya. Setelah ia membantu Tang Wulin mencari Gu Yue dengan sia-sia, ia tidak keluar kamar selama sebulan penuh. Dia mengurung diri di kamarnya dan merasa malu menghadapi siapapun. Kebanggaan dalam hatinya tidak akan membiarkan dia mengalami kekalahan seperti itu. Lambat laun, ia mulai memahami apa masalahnya selama hari yang menentukan itu. Namun demikian, harga dirinya tidak mau mengakui kesalahan itu. Dari awal sampai akhir, dia berpikir bahwa Su Xiaoyan masih akan datang menemuinya untuk memberinya kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun, ternyata tidak seperti itu. Setengah tahun telah berlalu dan Su Xiaoyan tidak datang untuk menemuinya. Keduanya tampak terpisah. Dia tidak akan begitu kesakitan jika dia tidak begitu menyukainya. Ini tidak mungkin lebih benar untuk Yue Zhengyu. Dia benar-benar jatuh cinta pada Su Xiaoyan. Dia jatuh cinta pada wanita muda yang eksentrik tapi lembut seperti domba. Namun, harga diri malaikat suci klan telah menghentikannya dari meminta maaf. Itulah yang paling menyakitkan baginya. Yue Zhengyu duduk di sana dengan kosong. Mungkin dia harus menemukan kesempatan selama jalan-jalan ini untuk berbicara baik dengannya. Dia tanpa sadar berbalik untuk melihat Su Xiaoyan.
Dia memperhatikan dengan terkejut bahwa Su Xiaoyan juga menatapnya. Mata mereka bertemu. Keduanya secara naluriah menghindari tatapan satu sama lain. Di sana dan kemudian, ada dorongan yang tak terlukiskan di hati Yue Zhengyu. Tiba-tiba dia berdiri. Dia menyeberangi lorong dan berjalan ke sisi 3 kursi. Xie duduk di kursi terluar dengan Yuanen Yehui di sampingnya. Su Xiaoyan duduk paling dekat dengan jendela. Yue Zhengyu berkata kepada Yuanen Yehui, "Yuanen, bisakah aku bertukar kursi denganmu untuk saat ini? Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Su Xiaoyan." "Hei." Tanpa menunggu Yuanen Yehui menjawab, Xie menatap Yue Zhengyu dengan sedikit ketidakpuasan. Namun, ketika dia melihat ekspresi tertekan di mata Yue Zhengyu, dia bangun dengan perasaan sedikit tidak berdaya. Yuanen Yehui diam saja. Dia berdiri dan pergi untuk duduk di samping Tang Wulin. Xie hanya berdiri di sampingnya. Dia menyerahkan kursinya ke Yue Zhengyu juga. Su Xiaoyan mendengar suara Yue Zhengyu. Dia mengangkat kepalanya, meliriknya, tetapi segera memutar kepalanya ke jendela. Bersambung.